secara offline maupun online dimanapun berada. Seperti biasa ya rekan-rekan, di Jumat pagi ini yang penuh berkah, insya Allah kita akan sama-sama menimba ilmu pada kajian rutin Pekanan Iskariman Properti Syariah. Yang mana insya Allah ilmu yang kita pelajari ini akan bermanfaat baik di dunia maupun sebagai catatan amal soleh kita di akhirat kelak. Amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tema kita pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah kesetaraan gender dalam Islam. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini, kita dapat meluruskan kesetaraan gender baik pria maupun wanita di mata Islam itu seperti apa. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al Ustadz Dwi Condro Triyono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, izin Ustaz, apakah sudah bisa kita mulai kajiannya? Ya, silakan. Uh, Oke, baik. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali kajian pagi hari ini dengan membacakan basmalah dan surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga di pagi Jumat ini dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kami persilahkan Al Mukarram Al Ustadz Dwi Condro Triyono untuk memberi materi kajian pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi di Jumat yang barokah ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian dari kitab Nizam Ijtimai Islam. Baik, hari ini kita masuk pembahasan tentang kesetaraan gender ya. Apakah di dalam Islam ada atau tidak? Baik, kita langsung masuk ke materi. Kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Nah, pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi, apakah di dalam Islam itu dikenal istilah kesetaraan gender atau persamaan pria dan wanita ya, kesetaraan gender itu. Apakah Islam memandang pria dan wanita itu sama sebagaimana pandangan Barat berkaitan dengan kesetaraan gender itu? Nah, ternyata istilah kesetaraan dan tidak setaraan antara pria dan wanita itu ternyata sama sekali tidak terdapat dalam sana Islam. Jadi memang kita sekarang ini dihadapkan dua istilah ya. Yang pertama adalah kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu berarti memandang pria dan wanita sama, semuanya sama. Pria dan wanita dalam semua aspek kehidupannya sama. Maka kalau suatu paham itu menolak kesetaraan gender, itu berarti memandang di dalam pandangan itu menolak kesetaraan gender. Berarti
laki-laki lebih tinggi dari wanita. Kedudukan kita tidak sama dengan pria. Wanita lebih rendah dari pria. Itu kalau menolak paham kesetaraan gender. Jadi seakan-akan kita dihadapkan, kalau dalam Islam tidak ada kesetaraan gender, berarti Islam itu merendahkan wanita. Islam berarti memandang wanita berbeda dengan laki-laki. Nah, jawaban di awal ini tegas, di dalam Islam tidak ada pemahaman kesetaraan gender, sekaligus di dalam Islam juga tidak ada pemahaman yang menggunakan laki-laki dan perempuan, merendahkan perempuan. Nah, ini agak aneh memang. Disebut menolak kesetaraan gender itu tidak tepat, menerima kesetaraan gender juga tidak tepat. Dua istilah ini sama-sama ada dalam Islam. Kesetaraan gender tidak ada dalam Islam. Ketidaksetaraan gender atau menganggap pria dan wanita beda itu juga tidak ada dalam Islam. Ini aneh ya. Berarti Islam punya pandangan yang khas, pandangan yang berbeda dengan kedudukan pria dan wanita. Termasuk juga dalam pembahasan sistem pergaulan pria dan wanita atau nizam istimai ini. Jadi apakah di dalam Islam itu seorang wanita harus setara dengan pria atau sebaliknya pria dan wanita itu harus berbeda, bukan termasuk perkara yang memiliki pengaruh apa-apa dalam kehidupan sosial. Hal itu juga bukan persoalan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan Islam. Artinya orang kalau paham Islam secara mendalam sudah nggak perlu ribut. Pria wanita itu harus diperjuangkan sama, atau pria dan wanita harus benar-benar dibedakan. Nggak ada urusannya sama Islam. Islam tidak punya masalah dengan itu. Karena tidak ada masalah dengan itu, sebenarnya tidak harus dibahas di dalam khasanah Islam. Perjuangan kesetaraan gender ya, istilah semacam ini itu hanya muncul dulunya dari dunia barat. Dunia Islam sejak lahir sampai perkembangan emasnya Islam tidak pernah ada muncul salah kedudukan pria dan wanita. Masalah perjuangan kesetaraan gender itu justru muncul dari dunia barat. Jadi tidak ada seorang pun ulama Muslim yang asli ya, yang insya Allah yang ikhlas, tidak pernah ribut masalah ini. Jadi tidak ada seorang Muslim pun yang mengemukakan istilah kesetaraan gender ini, kecuali ya intelektual Muslim yang sukanya membebek kepada Barat. Semua dari Barat itu inginnya diambil terus diislamkan. Nah, sebenarnya dalam Islam tidak perlu membebek seperti itu. Islam tidak pernah ribut urusan hubungan dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa ide kesetaraan gender ini harus muncul? Tidak lain dan tidak bukan itu karena problem yang dihadapi oleh dunia baru sendiri. Kalau kita melihat sejarah, di awal materi ini sudah kita tunjukkan. Dalam sejarah kelam, abad ke-8 Eropa waktu itu, memang Barat punya pandangan yang miring terhadap perempuan. Sehingga hak-hak perempuan di Barat itu hancur. Kita bisa lihat bagaimana ajaran-ajaran filosof Barat waktu itu. Seakan-akan memandang wanita itu ya disebut manusia itu bukan, disebut hewan juga bukan. Jadi orang Barat itu memandang wanita waktu itu adalah ya manusia setengah binatang. Sehingga benar-benar wanita pada waktu itu sangat cerdas. Maka disinilah muncul perjuangan dari wanita-wanita Barat untuk menyamakan kedudukannya yang dikenal dengan istilah
kesetaraan gender atau kalau dulu di sini emansipasi wanita dan selalu mencari tokoh. Akhirnya dulu Soekarno cari-cari dapatnya R.A. Kartini dianggap pejuang tokoh emansipasi wanita. Karena Soekarno dulu terinspirasi dengan perjuangan wanita-wanita Barat untuk menaikkan posisinya agar sama dengan laki-laki. Oleh karena itulah kita bisa melihat perjuangan selama tahun-tahun, bahkan boleh disebut berabad-abad, wanita-wanita Barat menuntut agar muncul kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menjadikan tuntutan pembahasan kesetaraan sebagai jalan untuk mendapatkan perlindungan bagi mereka, untuk mendapatkan hak-hak dari mereka yang selama ini mereka didiskriminasi dari tanya. Nah, sebenarnya itu tidak ada dalam Islam, tidak pernah ada masalah laki-laki dan perempuan dalam Islam. Maka kalau kita melihat pandangan Islam itu memang khas. Tidak ada kesetaraan gender, tapi sekaligus tidak ada diskriminasi terhadap wanita dalam Islam. Terus pandangan yang khas kayak apa? Islam telah menegakkan sistem pergaulannya berdasarkan landasan yang sangat kokoh. Sistem pergaulan Islam dapat menjamin keutuhan dan ketinggian komunitas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sistem ini mampu memberikan kepada kaum wanita dan kaum pria kebahagiaan yang tinggi. Jadi kalau kita ingin merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, itu hanya dengan aturan-aturan Islam. Pasti prianya bahagia, pasti wanitanya bahagia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menurunkan aturan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat bukti dari ayat-ayat Al-Qur'an ketika Allah mendudukkan pria dan wanita. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan semua anak-anak Adam. Bani Adam itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semua keturunan Adam itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pria maupun wanita. Islam telah menetapkan hak bagi wanita sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Islam pun telah menetapkan berbagai hak bagi kaum pria sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Jadi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Islam itu diberikan kepada perempuan, juga diberikan kepada laki-laki. Ketika Islam menetapkan semua itu, tidak lain Islam ingin menetapkan sebagai hak dan kewajiban yang terkait dengan kemaslahan pria dan wanita secara bersama menurut pandangan sang pembuat hukum yaitu Asy-Syari'. Sekaligus menetapkan sebagai solusi atas perbuatan mereka sebagai suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia tertentu. Jadi, taklif hukum syariat yang diturunkan oleh Allah harus tetap kita pandang tujuannya itu untuk apa? Memberikan solusi. Aslinya Allah menciptakan manusia kalau berjalan apa adanya pasti menimbulkan banyak masalah. Dan itu solusi. Laki-laki dilepas, perempuan dilepas, ketemu di tengah masyarakat itu rusak, banyak masalah. Kalau ditemukan secara bebas itu menimbulkan banyak masalah, dipisah secara mutlak juga menimbulkan banyak masalah. Perlu solusi yang paling tepat yang akan menjamin kebahagiaan baik pria maupun wanita. Dengan solusi yang paling pas untuk fitrah manusia. Karena yang memberikan solusi itu adalah pencipta manusia. Terkadang Islam menetapkan hak dan kewajiban yang sama
baik untuk pria maupun wanita. Ketika Islam memandang itu karakternya sebagai sama-sama wanita, sama-sama manusia yang harus dipandang sama, sehingga kewajiban-kewajibannya sama, hak-haknya juga sama. Karena Islam memandang baik pria maupun wanita dipandang sebagai sama-sama manusia. Sebaliknya Islam terkadang menetapkan hak dan kewajiban berbeda. Hak dan kewajiban yang khusus untuk perempuan itu tidak kepada laki-laki, tapi ada hak dan kewajiban yang khusus untuk laki-laki yang tidak diberikan ke perempuan. Kenapa? Karena Islam memandang itu hak dan kewajiban yang terkait dengan kedudukan dia sebagai perempuan dan kedudukan dia sebagai laki-laki. Nah, inilah yang khas yang tidak ada di dalam pandangan kesetaraan gender. Kalau kesetaraan gender kan semua-muanya harus sama. Apa mungkin itu? Kalau laki-laki wajib bekerja, perempuan wajib bekerja. Mungkin itu masih bisa ya. Coba bayangkan kalau perempuan itu harus hamil, apalagi juga harus hamil. Kalau perempuan itu menyusui, apakah laki-laki juga harus menyusui? Kalau laki-laki perempuan melahirkan, apakah laki-laki juga harus melahirkan? Nah, disinilah harus kita pahami. Dalam Islam kadang-kadang memberikan taklif sama untuk laki-laki dan perempuan, tapi kadang-kadang taklif syar'i itu dikhususkan untuk perempuan saja karena memandang sebagai sosok perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Struktur tubuhnya aja beda kok. Oleh karena itu, ada taklif-taklif yang mengkhususkan untuk perempuan dan taklif-taklif yang khusus untuk laki-laki. Demikian pula sebaliknya, adanya perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban antara pria dan wanita tidak bisa dipandang itu sebagai diskriminasi atau ketidaksetaraan gender. Begitu memandang ini kewajiban khusus perempuan ya, tidak untuk laki-laki. Yang ini khusus laki-laki, tidak untuk perempuan. Jangan langsung ditangkap. Oh, dalam Islam berarti menolak gender. Berarti dalam Islam tidak ada kesetaraan gender. Berarti dalam Islam mendiskreditkan perempuan. Di Islam membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Itu pandangan yang picik sebenarnya, pandangan yang dangkal. Benar-benar mau tahu hakikat kenapa ini kewajiban dikhususkan hanya perempuan saja yang tidak untuk laki-laki, dan kenapa ini hanya dikhususkan laki-laki yang tidak untuk perempuan. Kalau dikatakan itu adalah ketidaksetaraan gender dalam Islam, berarti ini ngawur dan tergesa-gesa. Ketika Islam memandang suatu komunitas masyarakat, baik pria maupun wanita, Islam hanya memandangnya sebagai komunitas manusia yang sama-sama manusia. Ingat, wanita itu manusia sepenuhnya, manusia sempurna, bukan setengah manusia seperti orang Barat dulu memandang. Laki-laki juga manusia sepenuh manusia yang bisa hidup secara bersama di dalam komunitas manusia, bukan komunitas binatang. Dalam karakter komunitas manusia tersebut, faktanya memang terdapat pria dan terdapat wanita. Nggak ada komunitas manusia yang laki semua, komunitas yang nanti perempuan semua. Maka dalam posisi ini kita lihat firman Allah. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqakum min zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai sekalian manusia, ini seruannya untuk semua manusia. Bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi sumber ciptaan manusia dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam. Semua laki-laki itu diambil
sumbernya, source-nya itu dari Nabi Adam. Perempuan juga sama. Jadi secara genetik itu sama-sama manusia. Allah mengatakan dari manusia yang satu. Islam kan Allah menegaskan laki-laki bukan dari Nabi Adam, kemudian perempuan bukan dari Siti Hawa. Ternyata Hawa itu juga dari Nabi Adam. Jadi semua perempuan dari Nabi Adam, semua laki-laki dari Adam. Source-nya ya. Yaitu apa? Secara genetik sama-sama dari manusia yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Jadi Siti Hawa, istri Nabi Adam itu berasal dari Nabi Adam. Dan dari kedua, barulah setelah Siti Hawa diciptakan dari Nabi Adam, mereka kemudian menikah, dan dari keduanya Allah mengatakan, Allah telah memperkembangbiakan baik laki-laki maupun perempuan yang banyak. Berdasarkan pandangan inilah, kemudian Allah membebankan taklif hukum-hukum syariah secara sama. Allah menetapkan berbagai hak dan kewajiban kepada pria maupun wanita secara sama, karena sama-sama dipandang sebagai manusia. Ketika berbagai kewajiban itu merupakan hak dan kewajiban yang bersifat insaniah, bersifat kemanusiaan yang dipandang sama-sama manusia, yakni ketika taklif itu merupakan taklif yang berkaitan dengan manusia sebagai manusia, maka bisa kita temukan adanya kesamaan dalam berbagai hak dan kewajiban itu. Ini berbagai taklif itu adalah satu, sama, berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, contohnya apa? Dari sini kita akan mendapati Islam tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita. Dalam hal apa? Sama-sama diseru berkaitan dengan keimanan. Masalah iman, iman laki-laki, iman perempuan harus sama. Sama-sama dituntut untuk beriman kepada Allah yang sama, hari akhirat yang sama. Semua kaitannya dengan akidah itu sama. Tidak ada iman untuk perempuan, tidak ada iman untuk laki-laki. Begitu pula Islam tidak membeda-bedakan taklif untuk mengemban dakwah. Laki-laki wajib mengemban dakwah, perempuan juga wajib mengemban dakwah. Islam juga telah menjadikan berbagai taklif yang berkaitan dengan ibadah. Islam wajibkan sholat, puasa, zakat secara sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Islam juga menjadikan sifat diri dan sifat-sifat utama yang dibawa oleh hukum-hukum syariat sebagai akhlak. Akhlak yang sama untuk laki-laki dan akhlak yang sama untuk perempuan. Islam telah menetapkan hukum-hukum muamalat secara sama, jual beli hukumnya sama, jual belinya laki-laki dan perempuan sama. Kontrak adarah sama, wakalah juga sama, kafalah juga sama. Aturan-aturannya baik itu nanti dilakukan oleh pria maupun wanita. Islam juga menetapkan muamalahnya berkaitan dengan sanksi, ukubat dalam Islam. Hukum pidana sama. Ada hudud, ada jinayat, ada takzir. Sama-sama, kalau perempuan mencuri ya, dipotong tangannya. Laki-laki mencuri, potong tangannya. Perempuan berzina ya dicambuk 100 kali. Laki-laki yang berzina juga dicambuk 100 kali. Islam juga mewajibkan aktivitas belajar mengajar. Jadi laki-laki sekolah menuntut ilmu, perempuan juga wajib sekolah menuntut ilmu tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama itu mungkin hampir semuanya taklif, kewajiban dan hak terhadap laki-laki dan perempuan itu sama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan seluruh hukum yang berkaitan dengan manusia dengan predikannya sebagai manusia dengan hukum yang satu yang berlaku untuk pria dan wanita secara sama, tidak ada pembedaan sama sekali. Jadi berbagai taklif syariat itu disinilah dipandang
dalam satu sisi yang sama. Begitu pula berbagai hak dan kewajiban dilihat dari sisi ini juga satu, sama untuk pria dan wanita. Ada banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang dinyatakan dalam hukum-hukum yang semisal ini datang bersifat umum dan komprehensif bagi manusia secara keseluruhan. Karena predikatnya sama-sama manusia, sama mukmin, sama-sama orang yang beriman. Karena itu banyak ayat yang menyatakan bahwa taklif itu tidak lain ditujukan baik untuk pria maupun untuk wanita. Contohnya apa? Misalnya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal musaddiqina wal musaddiqati wal shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal wazakirina wadzakirina allaha katsira wadzakirati a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang melihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut asma Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Dua-duanya disebut secara sama. Janjinya dari Allah juga sama, akan mendapatkan pahala dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain, man amila solihan min zakarin au ungsa wa huwa mu'minun wal nuhbi wal fal fal falanuh yiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum hum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang baik. Dan dari apa yang telah mereka kerjakan. Berlaku sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Wa maka nali mu'minin wala minatin idza qadallahu wa rasul idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apa Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini juga berlaku laki-laki dan perempuan. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang dia orang yang iman, maka mereka itu telah masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Fastajabahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ayat berikutnya, wa'atun nisa'a saduqatihin nihlah wa in tibna lakum an say'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagai sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu
sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ayat berikutnya, wala tataman nau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripadanya apa yang mereka usahakan. Dan bagi wanita juga untuk bagi apa yang mereka usahakan. Demikianlah kita mendapati bahwa seluruh hukum-hukum syariat terkait dari terkait dengan manusia sebagai manusia, apapun hukumnya, serta bagaimanapun jenis dan macamnya, sesungguhnya telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama bagi pria maupun wanita tanpa ada perbedaan. Hanya saja sesungguhnya hal itu bukan merupakan kesetaraan gender antara pria dan wanita. Jadi kalau kita mendapati ayat-ayat itu kok sama semuanya, baik untuk laki-laki perempuan, semuanya sama. Jangan tergesa-gesa mengatakan berarti Islam mengakui adanya kesetaraan gender. Berarti pandangan kesetaraan gender itu benar sesuai dengan Islam. Nah, itu kesimpulan yang tergesa-gesa dan itu kesimpulan yang salah. Kenapa? Tidak lain hanyalah hukum-hukum tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang sama-sama manusia, baik pria maupun wanita. Hukum-hukum tersebut merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan amal-amal perbuatan manusia. Namun demikian, nah ini tadi yang penting. Ada kalanya hak dan kewajiban dan taklif syariat itu terkait dengan karakter wanita, dengan predikatnya sebagai wanita, dan terkait dengan posisinya di dalam suatu komunitas atau jamaah, atau keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Ada kalanya hak kewajiban dan taklif syariat itu terkait dengan pria, dengan predikatnya sebagai pria, atau terkait dengan kedudukannya dalam suatu komunitas jamaah, atau keberadaannya di dalam masyarakat. Nah, ada taklif yang tertentu, yang kalau mereka berada di dalam masyarakat, jelas memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya masalah aurat saja, faktanya beda kan aurat laki-laki dan perempuan. Yang mereka kalau bersama-sama berada di tengah masyarakat, nggak mungkin ditaklif dengan taklif yang sama. Batas auratnya sama, hanya sama. Itu nggak sesuai dengan fitrah manusia. Mohon maaf ya, matanya manusia ketika melihat tubuh perempuan beda dengan matanya perempuan ketika melihat tubuh laki-laki. Faktanya berbeda. Jangan dipaksa untuk sama. Nggak sesuai dengan fitrah manusia itu. Maka dalam realitas semacam ini, Islam menetapkan berbagai hak kewajiban taklif syariah yang berbeda antara pria dan wanita. Karena fungsinya beda kok ketika berada di tengah masyarakat. Sebab semua itu bukan merupakan solusi untuk manusia secara umum. Kalau Islam menetap harus memakai jilbab dan khimar, kerudung dan jilbab, itu bukan solusi untuk semuanya, baik laki maupun perempuan. Tapi itu khas untuk wanita karena karakternya sebagai wanita yang memang bentuk tubuhnya beda, wanita dengan laki-laki. Sehingga perlu solusi-solusi khusus yang terkait dengan jenis kelamin tertentu yang memiliki jenis karakter kemanusiaan yang memang beda jenis kelaminnya. Karenanya solusi yang diberikan haruslah solusi yang memang secara khusus terkait dengan kelamin tertentu, bukan seluruh manusia secara umum. Karena memang faktanya beda. Nah, apa contohnya? Insya Allah bersambung ya. Jadi masih panjang.
Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, telah kita sama-sama simak dan pahami ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, Al Ustadz Dwi Chandra Triyono. Insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Nah, untuk bagi audiens yang ingin bertanya terkait pembahasan materi yang sudah disampaikan, ataupun ada hal lain yang bersinggungan, bisa langsung di chat di link Zoom-nya, ataupun raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dwi Condro. Mangga mungkin untuk bisa dipersilakan. Eh, ya, boleh. Pak Ajis mungkin mau nanya tadi? Oh iya, boleh, boleh. Oh ini Pak Ajis mau nanya sebentar nih. Maaf. Ya baik, cek Ustadz, izin bertanya terkait dengan tadi untuk kesetaraan gender, itu kan salah satu yang populer dituntut itu adalah eh, kesamaan dalam kesempatan ya Ustadz. Nah banyak ada aturan-aturan misalkan di pemerintahan ataupun di swasta yang mensyaratkan minimal representasi dari seorang perempuan gitu, kuota gitu Ustadz ya, untuk menjadi posisi-posisi tertentu. Itu satu Ustadz. Apakah boleh minimal representasi dari perempuan itu untuk masuk dalam suatu perusahaan atau pemerintahan? Kemudian yang kedua terkait kepemimpinan ini seperti apa posisi antara perempuan dan laki-laki itu Ustadz. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, eh, dalam pandangan Islam, peran negara ya, peran negara itu memang benar-benar harus diikat dengan ketentuan syariat. Ada ketentuan syariat yang memang mewajibkan negara itu untuk berperan secara langsung kepada rakyatnya. Tapi ada ketentuan-ketentuan di dalam Islam yang negara tidak boleh memberikan batasan-batasan tertentu kepada rakyatnya. Contoh misalnya, negara itu harus benar-benar berperan dalam urusan riayatus su'un. Melalui hadis misalnya, Al-imamur ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Imam, pemimpin itu adalah pelayan di rakyatnya. Dan imam itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap layanan bagi seluruh rakyat. Nah, yang disebut layanan menurut para ulama itu menyangkut tiga kebutuhan masyarakat dan tiga kebutuhan individu. Tiga kebutuhan masyarakat itu layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan keamanan yang harus gratis. Kalau bayar berarti negara abai dalam melaksanakan kewajiban untuk memberi layanan. Yang namanya layanan itu harus gratis. Kalau layanan bayar itu namanya bisnis. Kemudian tiga kebutuhan pokok individu, negara wajib melayani agar rakyatnya itu semuanya itu pasti terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu contoh layanan negara yang memang harus diperankan langsung. Tapi ada peran negara yang tidak boleh dilakukan atau dipaksakan untuk rakyatnya. Misalnya larangan tas'ir. Tas'ir itu negara mematok harga. Ada ceiling price atau pematokan harga atas. Seperti waktu dulu kelangkaan minyak goreng, harga minyak goreng melambung tinggi kemudian dipatok. Tidak boleh menjual minyak goreng di atas 4.000. Itu malah hukumnya haram. Termasuk floor price ya, mematok harga bawah. Namanya tas'ir. Contoh
Mohon maaf ya, tasir yang haram hukumnya itu negara mematok UMR, itu juga nggak boleh. Minimum regional itu harus sekian untuk Bekasi, untuk Jakarta harus sekian, untuk Yogyakarta harus sekian, itu hukumnya haram bagi negara untuk melakukan pematokan upah atau tasir. Termasuk negara memakan adanya apa? Adanya prosentase jatah tertentu harus diisi perempuan. Misalnya perusahaan, perempuannya minimal harus 30% atau minimal harus 50%. Itu termasuk tasir yang haram hukum. Karena perkara-perkara ketenaga kerjaan itu kembalinya adalah muamalah yang harus antarodhi. Kenapa? Karena manusia secara individu itu ada beban-beban kewajiban yang harus oleh individu yang berbeda dengan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya perempuan itu sudah ada beban taklif, kewajiban yang harus ditunaikan. Misalnya kewajiban perempuan itu dua ya, sebagai dan yang kedua robatul bait. Itu yang harus diutamakan karena itu wajib. Menjadi ibu dan menjadi pengatur rumah, bukan rumah tangga ya, pengatur rumah. Itu hukumnya wajib bagi perempuan. Sedangkan bekerja bagi perempuan hukumnya mubah. Nah, negara tidak boleh merubah status bekerja bagi wanita yang mubah menjadi wajib, itu nggak boleh. Ini karena harus dituntut 50% perempuan, maka status bekerja bagi perempuan yang hukumnya mubah dipaksa oleh negara sehingga hukumnya menjadi wajib. Termasuk penentuan upah seharusnya antarodin antara kedua belah pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja, dirubah menjadi wajib. Wajib minimal sekian, itu tidak boleh. Karena penentuan harga itu harus antarodin, penentuan upah juga harus antarodin. Jadi sesuatu yang mubah tidak boleh negara merubahnya menjadi wajib. Nah, inilah yang harus diperhatikan ya. Sehingga adanya kuota-kuota seperti itu tidak ada dalam Islam dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus yang kedua apa tadi? Lupa. Kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Oh iya. Jadi Islam membedakan kepemimpinan dalam aspek hukum atau kekuasaan dan non-kekuasaan. Jadi untuk menjadi penguasa itu haram bagi perempuan. Untuk kepemimpinan selain kekuasaan, urusan pemerintahan ya, itu hukum boleh bagi perempuan. Jadi yang disebut penguasa itu orang yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang yang bisa memaksa rakyat yang ada di bawahnya. Jadi yang punya kuasa. Maka nomor satu itu kalau di Indonesia itu presiden. Kenapa? Presiden itu punya hak membuat undang-undang bersama DPR. Bawahnya wakil presiden. Kemudian di bawahnya itu menteri. Karena menteri itu berhak membuat permen ya, peraturan menteri yang bisa memaksa bagi rakyat untuk tunduk kepadanya. Itu berarti dia penguasa pemerintahan. Di bawahnya lagi gubernur. Karena gubernur punya kewenangan membuat pergub, peraturan gubernur yang nanti bisa memaksa seluruh rakyat di provinsinya. Di bawahnya lagi itu bupati punya hak untuk membuat peraturan bupati. Maka itu haram bagi wanita untuk menduduknya. Kalau camat itu bukan penguasa. Jadi menjadi camat wanita boleh karena dia penguasa.
Di bawahnya dibedakan antara kepala desa dengan lurah. Kalau lurah itu bukan penguasa, kalau kepala desa penguasa karena punya kewenangan memperdes. Nah, berarti jabatan-jabatan kekuasaan itu mulai presiden, wakil presiden, menteri, kemudian gubernur, bupati, dan kepala desa itu termasuk jabatan kekuasaan dalam pandangan Islam itu haram diduduki oleh wanita. Selain itu menjadi pemimpin bagi wanita itu boleh. Contohnya mulai menjadi kepala sekolah itu boleh bagi wanita. Menjadi rektor itu boleh. Menjadi direktur, misalnya direktris itu boleh. Menjadi manajer itu boleh. Itu kepemimpinan yang bukan kekuasaan pemerintahan. Jadi kalau kepemimpinan bisnis atau kepemimpinan pendidikan, pimpinan sekolah, perguruan tinggi, menjadi dekan, menjadi rektor, menjadi kepala sekolah, menjadi direktur, menjadi manajer, semuanya boleh untuk perempuan. Gitu ya. Itu sebenarnya pembahasan di Nizam Hukmi fil Islam ya, sistem pemerintahan di dalam Islam. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi poinnya adalah bisa aja perempuan atau akhwat itu jadi pemimpin ya, tapi tidak di dalam ranah pemerintahan ya, yang matur. Baik, ini sudah masuk ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana dengan wanita yang bercerai dan takut menikah lagi, khawatir terulang kembali? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, menikah itu hukumnya sunnah ya. Artinya kalau nggak menikah, tidak dosa. Jadi kalau ada wanita pernah cerai terus trauma, nggak berani nikah lagi ya terserah. Itu pilihan hidupnya. Kalau dia mau lajang terus, mau menjadi apa janda terus ya silahkan. Intinya itu tidak dosa. Itu pilih. Tapi harus diingat menikah itu sunnah. Jadi seharusnya yang mendorong orang beramal itu karena dorongan hukum syariat, bukan dorongan perasaan, takut atau tidak takut. Jadi kalau kita nikah itu sunnah, harusnya itu mendorong orang untuk menikah supaya dapat pahala. Orang menikah itu dari detik ke detik, dari menit ke menit, jam ke jam, itu dapat pahala terus. Dia membelai istrinya dapat pahala, mencium istrinya dapat pahala, memeluk istrinya dapat pahala. Mohon maaf yang jomblo-jomblo, menjadi jomblo itu pedih jenderal, nggak dapat pahala. Dia sendirian itu nggak dapat pahala. Dia makan sendiri nggak dapat pahala. Dia masak sendiri nggak dapat pahala. Jalan-jalan sendiri nggak dapat pahala. Kasihan deh lu. Beda dengan orang yang sudah menikah. Dia makan bersama istrinya dapat pahala. Memasak bersama istrinya dapat pahala. Tidur bersama istrinya dapat pahala. Jalan-jalan bersama istrinya dapat pahala. Bingung dia. Sama-sama sholat Ini sunnah Allah orang yang menikah apa dengan orang yang ini jomblo. gitu Pak. Pak Dulu Dulu ustaz saya mengatakan, sholat 2 rakaat orang yang sudah menikah dengan sholat 2 rakaat dengan orang yang jomblo, bandingannya 80 kali lipat. Sorry ya, jadi 2 rakaat saja itu sudah 80 kali lipat untuk orang yang tidak menikah. Nah, seharusnya yang mendorong itu adalah dorongan kesunahan. Kalau itu dalam rangka taat kepada Allah, semua rasa takut itu akan hilang. Contohnya haji ya, haji itu wajib. Kalau kita mau nuruti, membayangkan haji itu berat. Ya, alhamdulillah saya pernah haji 2 kali ya. Dulu yang pertama itu rasanya enteng, ringan, karena jamaah haji masih sedikit. Haji yang kedua itu wah, luar biasa Pak. Berat sekali. Dulu saya menyaksikan regu saya itu sampai tawaf itu berjejal-jejal itu. Sampai dia kejepit pingsan gitu. Belum pernah saya menyaksikan kayak gitu. Kalau mau nuruti rasa takut, orang itu nggak akan mau berangkat haji. Sudahlah bayarnya mahal,
tempatnya itu resikonya besar. Banyak yang mati, meninggal dalam haji. Tapi kenapa orang itu mati-matian terdorong bahkan ngantri untuk berangkat haji apa? Karena hukumnya wajib. Jadi seharusnya yang menjadi pendorong amal kita itu hukum syariat, bukan takut atau tidak. Karena resiko itu belum pasti, sedangkan kewajiban pasti, kesunahan itu pasti. Apakah nanti pernikahannya itu gagal atau tidak itu belum pasti. Yang pasti kalau mau menikah lagi itu sunnah. Itu yang harus jadi pegangan. Suaminya harus paham, nikah itu ibadah, sunnah itu. Sehingga nanti nggak mengenal umur itu kasih sayang itu. Walaupun sudah sama tua, tetap membela istrinya, memeluk istrinya, mencium istrinya, pahala mengalir terus. Bukan hanya sekedar karena dia melihat cantik. Cantik itu bisa luntur. Tapi kalau dorongan keimanan, itu nggak pernah luntur. Tetap ingin mencium istrinya, tetap ingin membela istrinya. Karena dorongan itu mendapat pahala. Nah, itulah yang harus melandasi dalam kehidupan rumah tangga. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi pertanyaan di kolom komentar. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, di beberapa keluarga keputusan besar sering hanya diambil suami, meski istri juga berpendidikan tinggi. Apakah Islam memberi ruang bagi perempuan untuk ikut mengambil keputusan dalam keluarga? Terus yang kedua adalah tren pernikahan terlambat makin banyak karena perempuan ingin mandiri dulu secara finansial dan karir. Apakah hal ini bertentangan dengan anjuran Islam untuk segera menikah? Jazakallah, Ustaz. Iya, yang pertama, nanti ada pembahasan khusus hubungan suami dan istri. Jadi kalau suami itu setiap tindakan itu dia melangkah sendiri, mengambil keputusan sendiri, itu berarti ada pemahaman yang salah berkaitan dengan kepemimpinan suami. Kebanyakan sekarang menganggap suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Akhirnya sisi kepemimpinannya itu seperti kepemimpinan dalam perusahaan, seperti kepemimpinan di dalam pemerintahan, yaitu antara suami itu dipandang sebagai pemimpin dan berarti perempuan itu sebagai bawahan, sebagai karyawan, sebagai rakyat. Itu pandangan yang benar-benar salah. Hubungan suami istri dalam Islam tidak seperti itu. Hubungan suami istri itu adalah suhbah, hubungan persahabatan. Kita bisa membayangkan kedudukan sahabat itu tidak hanya sekedar teman biasa. Suhbah itu sahabat yang sangat dekat. Ukuran sahabat itu apa? Yang paling menonjol kalau itu disebut sahabat itu kalau semua permasalahan itu hanya ditumpahkan kepada sahabatnya. Hubungan suami istri harus seperti itu. Termasuk dalam mengambil keputusan. Tidak benar kalau semua-muanya itu harus keputusan suami. Semuanya harus dikomunikasikan, semua didialogkan. Sebagai sahabat yang sangat dekat. Kalau suami tidak punya pandangan seperti itu sudah salah di dalam mengawali rumah tangganya. Itu fatal nanti akibatnya. Kebahagiaan. Terus kapan suami harus didudukkan sebagai pemimpin? Ketika sudah deadlock gitu loh. Sudah rembukan, sudah musyawarah, sudah saling memberikan argumen, kok sama-sama kuatnya, barulah keputusan di tangan suami gitu. Tapi proses suhbah ini harus dilampaui dulu. Tapi jangan khawatir, insya Allah itu dibahas hubungan suami istri ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Mungkin masih agak lama. Nanti harus membahas pernikahan dulu ya. Kasihan yang jomblo-jomblo itu. Nomor 2, tren pernikahan terlambat itu makin banyak.
karena pertimbang karir ya. Nah, itu sama seperti penjelasan tadi. Pernah cerai, kemudian trauma, nggak mau nikah lagi. Itu berarti pendorongnya bukan pendorong ketaatan kepada Allah. Pendorongnya bukan atas nama hukum syariat. Jadi seharusnya yang mendorong kita, kenapa harus nikah? Itu dorongan karena itu disunahkan oleh Allah. Dorongan karena mau beribadah dari Allah. Jangan karena dorongan masalah karir, dorongan masalah apa? Masalah kekayaan, masalah pekerjaan, masalah kemapanan. Itu dorongan-dorongan yang tidak berasal dari Islam. Bahkan khusus untuk perempuan itu malah disunahkan semakin cepat menikah semakin baik. Jadi ada 3 gesa-gesaan yang hukumnya sunnah. Aslinya tergesa-gesa itu perbuatan setan ya, bisikan setan. Kita itu nggak boleh amal itu apa saja tergesa-gesa itu nggak boleh, kecuali dalam 3 perkara. Itu disebut dalam hadis ya kurang lebih. Yang pertama tergesa-gesa menguburkan jenazah, itu sunnah. Yang kedua tergesa-gesa membayar utang, itu sunnah. Yang ketiga tergesa-gesa menikahkan anak perempuan, itu sunnah. Jadi tergesa-gesa yang baik itu 3 itu. Yang lain tergesa-gesa itu jelek. Khusus untuk perempuan itu lebih baik tergesa-gesa menikahkan anaknya. Termasuk bayar utang, tergesa-gesa lebih baik. Itu ya, Allah Allah. Baik, Ustaz, terima kasih. Semoga itu menjawab ya dari pertanyaan barusan. Dan ini mungkin ada lagi pertanyaan, Ustaz. Ustaz mau bertanya kembali, dalam pembagian waris, mengapa dalam banyak kasus perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil daripada laki-laki? Dan dalam kasus perceraian, bagaimana dalam Islam pembagian harta gonogininya? Ustaz. Hukum waris itu hukum yang sifatnya taufikiyah ya, taken for granted. Jadi kenapa nanti ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperenam, ada yang seperdelapan, itu semuanya taken for granted. Artinya tidak ada ilatnya. Ya sudah pembagiannya seperti itu. Walaupun kita bisa melakukan bayanul waqi' ya, penjelasan faktanya. Kenapa laki-laki 2 bagian dari perempuan? Ya, jawabnya mudah karena kewajiban nafkah dibebankan pada laki-laki. Jadi laki-laki kalau punya harta itu untuk dirinya dan istrinya dan untuk anak-anaknya. Itu hukum Islam ya. Tapi kalau perempuan dapat harta, punya harta, dia misalnya kerja untuk siapa? Untuk dirinya. Tidak ada kewajiban menafkahi suaminya, tidak ada kewajiban menafkahi anak-anaknya. Jadi sama-sama harta itu beda. Ya, bapak-bapak yang dapat duit, ingat, itu bukan duitnya sendiri saja, karena ada kewajiban menafkahi istri dan ada kewajiban menafkahi anak-anak. Tapi kalau perempuan bekerja dapat duit untuk dirinya sendiri. Makanya yang adil itu apa? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gitu ya Allah. Gini itu harta yang diperoleh secara bersama. Misalnya suami bekerja, perempuan bekerja, membeli rumah secara bersama. Ini namanya gini. Nanti kalau cerai itu dibagi 2. Tapi kalau dari awal istri nggak kerja, rumah itu dari suami, itu berarti rumah suami, itu hartanya suami. Kalau dalam Islam insya Allah seperti itu. Gitu ya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Mau tanya Ustaz, bolehkah bisnis istri dan suami masing-masing dan uangnya juga dikelola masing-masing? Apakah istri juga mendapat pahala dalam berbisnis? Ya, kalau dalam bisnis itu terikat dengan hukum-hukum bisnis. Yang paling ketat dalam bisnis itu adalah persoalan kepemilikan harta itu. Jadi kalau suami mau bisnis, yang penting itu akad awalnya mau benar-benar bisnis profesional atau hanya sekedar tolong-menolong.
Kalau mau bisnis profesional, maka harus jelas harta yang disertakan dari suami berapa rupiah, harta yang disertakan oleh istri berapa rupiah, kemudian sirkah. Semua dicatat secara tertib. Nah, itu dalam pembahasan sirkah. Makanya dalam buku saya itu pembahasan muamalah yang paling tebal itu sirkah. Karena memang harus hak dan kewajiban terhadap harta itu harus jelas. Walaupun itu suami istri, walaupun ayah dengan anak. Karena itu adalah muamalah tijariyah. Muamalah bisnis, bukan muamalah tabaruah, tolong-menolong. Begitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan. Waduh, apa ini? Kalau suami berbohong uang gajinya nggak dikasihin istrinya semua, terus suami sedekahin ke janda, bagaimana itu Ustaz? Waduh, waduh, ini pertanyaan yang ini ya. Gawat. Gawat nih. Jadi sebenarnya suami tidak harus bohong ya. Karena harta yang diperoleh suami itu jangan dipahami itu milik istri semua. Jadi kalau suami mendapatkan gaji, mendapatkan harta itu ada kewajiban nafkah. Dalam ketentuan Islam sebenarnya nafkah itu harus diakati. Jadi suami istri harus sepakat. Nafkah saya misalnya 5 juta satu bulan. Itu akad. Nah, kalau sudah disepakati nafkah itu 5 juta sebulan, mohon maaf kalau nanti bulan tertentu nggak 3 juta, berarti yang 2 juta itu utang suami pada istrinya. Hati-hati ya dalam nafkah itu. Jadi kalau apa? Kalau nafkah itu harus disepakati, harus benar-benar dirembukin. Untuk sebulan cukupnya berapa rupiah. Maka kalau suami dapat harta sebanyak apapun, kewajibannya cuma 5 juta. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Misalnya dapat 10 juta, ya langsung dikasih 5 juta di awal bulan. Karena itu kewajiban, nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Kalau kurang, ya selebihnya itu memang harta suami. Istri nggak boleh sembarangan ngambil. Haknya itu ya 5 juta itu. Ini kepentingannya nanti, mohon maaf ya, kalau suami mau poligami. Harus adil. Kalau istri dapat istri 1 5 juta, istri 2 5 juta. Nanti yang membedakan anaknya. Kalau anak masing-masing 1 juta, misalnya istri pertama 3 anak, berarti nafkahnya 5 untuk istri, 1 juta, 1 juta, 1 juta untuk anak. Berarti total 8 juta. Istri kedua punya 1 anak, maka nafkahnya 5 juta istri kedua dan 1 juta untuk 1 anak. Berarti nafkah untuk istri kedua 6 juta. Ini kalau mau poligami harus tahu ilmunya. Kalau nanti nggak adil, di akhirat nanti pincang itu menghadap Allah. Kakinya lumpuh satu karena tidak adil. Poligami. Nanti ada bab poligami. Nah, untuk sedekah kepada janda, ya silakan saja. Sedekah itu dari yang lebih. Kalau ada maksud-maksud tertentu, ya segera diselesaikan daripada menimbulkan fitnah. Gitu ya. Allah Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah kali ya, karena waktu juga sudah membatasi. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya kajian ini. Namun sebelum saya tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Bicondro ya atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Gun dan keluarga selaku owner Iskalipan Properti Syariah yang telah memfasilitasi kajian yang bermanfaat ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi beliau dan keluarga. Amin. Ya rabbal alamin.
Dan mungkin terakhir Ustadz boleh minta sedikit closing statement-nya. Monggo Ustadz. Baik, alhamdulillah untuk pandangan Islam terhadap kesetaraan gender masih belum selesai ya. Tadi masih jilid 1, masih sesi 1. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan bagian 2. Masih pembahasan hukum kesetaraan gender menurut pandangan Islam. Semoga bermanfaat. Walafu minkum bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga kajian Jumat pagi ini menambah keberkahan buat kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dengan materi-materi yang luar biasa lainnya. Dan akhir kata, marilah kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Al-hijratu rihlatu hadilah